dari Duta Borobudur 9 Jakarta Pusat. Inilah Prambors Rasi. Awalnya aku jadi artis tuh sejak umur 11 tahun. Oh, Artis Oke. cilik. Jadi aku awalnya ikut teater Sanggar Prakarya. Dari situ diajak oleh sutradara Arijal untuk main film anak-anak sama Rano. Nah dari situ, jadi dari umur 11 tahun artis cilik. Nah waktu aku masuk siaran di Prambors itu aku udah jadi artis cilik. Tahun 74 mulai main film. 15 tahun, selama 15 tahun itu aku sempat membintangi 20 judul film. Dari film anak-anak sampai film remaja, dan terakhir film komedi sama Warkop itu terakhir sebelum aku diterima untuk kerja di Kementerian Luar Negeri. Oke. Shirley bukannya pernah itu, Bang? Dia pernah kayaknya interview Adam Malik. Ya, dulu aku pernah jadi wartawan cilik juga waktu aku umur 15 tahun, tahun 78. Aku wawancara almarhum Bapak Adam Malik yang waktu itu wakil presiden, dan beberapa menteri juga, termasuk Bang Ali Sadikin yang waktu itu mantan gubernur waktu aku wawancara, Pak Gafur, dan proklamator Bapak Muhammad Hatta. Ya. Oh, itulah mungkin ya awal daripada berkenalan dengan dunia politik ya, mulai masuk ke kemendunya di situ ya. Iya, setelah aku wawancara Pak Adam, tadinya cita-cita aku tuh jadi wartawan. Waktu aku wawancara Pak Adam Malik, beliau menceritakan pengalamannya sebagai diplomat. Wartawan dan wartawan diplomat, ya. Oke. Iya, nah sejak saat itu aku tertarik jadi diplomat aja deh, karena aku tertarik ceritanya Pak Adam Malik tentang pengalaman beliau, bagaimana beliau memperjuangkan kepentingan Indonesia di dunia internasional, dan ya mulai saat itu terinspirasi dari wawancara dengan Pak Adam Malik. Aku cita-cita jadi diplomat, dan setelah aku diterima di Kementerian Luar Negeri tahun 89, aku sudah posting ke beberapa negara. Yang pertama posting di Roma, Italia tahun 93 sampai 97. Yang kedua di Toronto, Kanada tahun 2000 sampai 2004. Yang ketiga di Chicago 2008 sampai 2012, dan yang keempat di Houston 2016 sampai 2019, 3,5 tahun. Ya. Jadi 30 tahun bekerja di Kementerian Luar Negeri. Setelah itu aku pamit mundur diri. Shirley, masih banyak yang ingin kita dapatkan dari Shirley ya. Tentu ceritanya akan sangat menarik. Banyak orang bertanya-tanya, kemudian di tengah karir yang sangat sukses itu tiba-tiba kok menghilang, gitu ya. Tapi nanti dulu, aku harus tegur teman yang lain. Yes. Si Bayi pernah kehilangan dompet kayaknya, terus ditolongin sama Shirley. Iya. Oke. Sekarang kalau gitu ke Bayi aja. Oke. Ini Bayi ini tinggal di Berlin ya. Penampilannya ini hari itu baju yang dia kenakan itu adalah batik yang ada di perusahaan dia. Ya, Uniqlo dan Populo. Aku tadi barusan sore lihat itu harganya 288.000. Murah kan? Nah, ya, kebetulan di Pondok Indah Mall yang baru itu, yang nomor 3. Baik, coba cerita, kenapa bisa terjunnya ke dunia fashion begitu? Oh, ke dunia fashion. Sebenarnya nggak pernah kepikiran jadi desainer ya, ke fashion gitu. Cuma emang dari zaman kecil emang saya tuh suka nyeleneh sendiri kalau pakaian kayaknya. Ya terus karena Prambors juga teman banyak di Jakarta, terus waktu itu sekolah di Sydney. Di Sydney itu eksplorasi saya ke fashion makin besar ya, makin bagus karena di Sydney ya fashionnya lebih jauh bagus daripada Indonesia. Terus jadi ceritanya dulu gimana caranya ya kalau pulang ke Indonesia supaya nggak minta duit ibu gimana ya. Terus ya saya kalau kemana-mana suka beli baju, saya jual ke teman-teman. Terus biasanya dapat untung dari itu bisa jajan, bisa main lah, bisa beli baju lagi. Akhirnya waktu saya sekolah di sini, terus di sini itu mana? Di Jakarta atau di Jerman? Oh, Jerman, oke. Dari Australia saya tadinya kerja sebentar, tapi terus ke Jerman. Di Jerman akhirnya team up sama teman saya bikin
Populo. Hmm. Tahun 94. Tahun 94. Tahun 94. Terus waktu bikin Populo itu sebenarnya nggak yakin ya, maksudnya gimana nanti future-nya Populo. Tapi ternyata karena emang teman juga banyak yang artis, teman banyak yang juga kerja di media, teman banyak kerja di TV. Mereka bantu promosiin, terus ya become big gitu. Jadi ya alhamdulillah. Gitu. Sampai sekarang lah. Sampai sekarang di tahun berapa ya? Di tahun 2010 tuh saya udah bosen dengan fashion internasional. Jadi biasanya kalau tiap tahun tuh saya pergi ke Fashion Week, Milan, Paris, New York, London gitu. Terus salah satunya waktu itu pernah ke Roma, ya di Roma ya, salah satunya ke Italia. Terus di Rome saya kehilangan satu tas saya, Shirley yang bantuin saya sampai paspor, uang semuanya hilang. Dan itu untung pas lagi ke Rome untuk bikin paspor, kok ada Shirley, terus ya udah akhirnya nginep di rumah Shirley, Shirley yang bantu, terus saya dapat paspor balik. Ya sih. Itulah gunanya berteman itu kan. Kita nggak tahu what happen in the near future. Ya. Setuju banget. Ya, itu ternyata berteman itu forever. Ya. Yes. Ya. Yang herannya aku berapa kali ke Jerman tapi tidak pernah tahu bahwa bayinya di sana. Ya, gimana sih? Aku datangi semua, bahkan kalau dulu aku bahkan sempat ke Arnhem, tempatnya si Lo. Ya Lo. Nah, oh iya. Terus aku dibawa jalan menembus dari Belanda ke Jerman, atau kota kecil yang di dekat perbatasan Jerman dan Belanda itu Cliffs. Cliffs ya. Dia bawa ke lapangan bola yang rumputnya itu bisa masuk ke bawah gitu ya. Pengalaman masuk ke Prambors sebenarnya orang belum banyak tahu. Dia ini satu keluarga masuk Prambors. Nepotisme Bang, nepotisme. Itu kenapa bisa begitu coba? Apa karena kedekatan rumah atau kedekatan keluarga? Enggak sih, waktu itu dari zaman kecil itu, sebelum waktu saya masih SD itu Mbak Titi Mbak Lili itu di Prambors, zaman Prambors 20 kayaknya ya. Jadi lihat Mas Malik, lihat Mas Imran gitu, udah sering main ke rumah gitu. Terus tiap hari itu juga di rumah Prambors melulu yang diputer gitu. Jadi sama Prambors itu udah biasa ya. Terus waktu pas mulai SMA, baru masuk SMA, Prambors bikin acara, terus saya suruh nari Jawa gitu. Oke. Waktu itu nari Jawa, terus jadi kenal Nia, kenal Ida, kenal semuanya ya. Jadi itu terus langsung lucu juga nih kalau gue masuk Prambors nih. Akhirnya bilang sama kakak, mau dong main aja. Narinya acara apa, Bay? Nari Jawa. Acara apa ya? Dona bikin acara di Kuningan kayaknya waktu itu. Oh, iya. Tahun baru. Terus, tahun baru ya? Aku nggak tahu, udah lupa. Pokoknya dompet gue hilang di situ, jadi. Iya. Oh gitu ya? Iya. Ya itu bener. Tapi waktu itu nggak ada Shirley yang menolong. Nggak ada. Jadi belum jadi. Hilang aja. Nah waktu itu baru lulus SMP sebenarnya. Pas masuk SMA, Nia ternyata udah jadi seniorku. SMA Gracia, terus Ida satu angkatan. Nah Ida sama Nia kan udah siaran di Prambors duluan. Nah terus akhirnya ngomong sama kakak-kakak sih, udah lu main aja di Prambors gitu. Ya udah, kadang-kadang main aja, terus suka nongkrong gitu. Terus akhirnya Mas Dana Sumirat, kamu mau siaran nggak? Mau. Ya udah, siaran mulai. Siaran. Tapi tahun 77 sampai 82 sih ya. siaran. Kalau aku sama Bayi cukup lama juga, hampir tiap hari ketemu ya. Mungkin yang belum ketemu di sana dulu itu Lo, karena dia udah berangkat duluan. Shirley juga jarang, Toto masih sering ketemu, Christine juga jarang ketemu waktu siaran itu. Apalagi waktu itu aku kebagian siaran malam, rasa relax, jadi pada saat orang tidur aku berada di situ. Oke. Lo ini juga senior. Aku nggak tahu apa Lo pernah siaran, masuk ke ruang siaran atau menjadi Prambors member dari senior dulu. Dia ini kan temannya Malik nih. Yang di Prambors itu dari SD. Tapi belum tahu dulu di situ ada radio Prambors.
dulu kalau bulan puasa tuh naik sepeda habis sahur, naik sepeda main-main ke Borobudur. Juga ada teman-teman seperti anaknya Haryono, Ante Haryono, teman-teman Askara, anak SD Trisula. Yang pertama di situ. Begitu kenal Aceh sama Malik kan memang mereka di Persib kan, udah tahu lah. Tahun 71 gitu kira-kira main lagi ke situ. Itu udah gede-gede kan. Terus saya kenalan sama Temi, sama Toto yang senior gue tuh dulu di situ. Terus kenal, pada dasarnya ikut main di situ, bukan siaran, main sama Prambors. Asalnya ya begitu, nongkrong, main-main dulu ada almarhum Ece, almarhum Temi, sama Vido, sama siapa lagi ada siapa toh namanya Budi Loko Budi Loko, Muhammad Nur, yang senior lah. Senior semua tuh. Terus si Bambang baru datang tuh dari Inggris. Bambang kan sekolah di Inggris. Bambang Wahyudi. 2020. Terus kalau siarannya tuh cuman stand in aja. Misalnya Relax and Relax. Lu nggak ada penyiar nih, lu bisa siaran nggak? Bisa, ya lah, bisa siaran. Relax and Relax, terus tadi Take and Give. Kalau Relax and Relax malam tuh ada aja yang bawain nasi padang tuh dari Sasa tuh. Oh iya, Sasa. Jadi, itu kira-kira tahun 71. Depannya RCM. Iya, benar. Nah, itu kira-kira tahun 71. Terus gue berhenti main di Prambors tuh ya sekitar Malari lah. Malari karena ada job training di Singapura. Dari Singapura itu terus ke Inggris, Belanda, udah sekarang. Balik ya. Di Prambors itu yang gue pelajari, yang gue tanam, yang tertanam di diri gue ya, itu equality. Gue senengnya. Lo anak orang kaya, lo anak jenderal, lo anak gembel, semua treatmentnya sama. Itu yang gue seneng. Udah gitu diajarin ini tahan banting, jadi mental kuat di situ. Maksudnya tahan banting dalam hal? Macam-macam lah, anak-anak Imran itu kan mulutnya kan I see. kalau nggak kuat-kuat sih, lo nangis lo. Nangis. Apa bisa dibully ya? Jadi saat itu bully sudah ada kalau gitu. Ece lagi almarhum Ece, Laksya Handoyo, anaknya Sabur, Kolonel Sabur tuh yang Cakar Wirawa, dia juga mulutnya lewat juga tuh, jadi ya kuat lalu di situ. Di tempat di situ. Toto mulutnya tajam juga, Toto diam-diam aja dia. Iya. Makanya nanti kita dengar bagaimana dia membuli orang. Gue pengalaman gue main di Prambors 1 tahunan lah serius. Itu pergi, tapi sangat mengesankan, sangat banyak yang bisa gue ambil positifnya. Oke, Geni Melayu. Udah ngantuk. Geni, tolong sambung cerita yang kemarin. Yang kemarin. Prambors itu lagi tahun-tahun itu tuh yang paling enak tuh ngebanggainnya soalnya seluruh Indonesia radio yang paling terkenal kan cuma Prambors. Terus kalau kita jadi membersnya Prambors tuh udah nggak ada yang lebih top lagi. Kalau sekarang kan banyak saingan. Sekarang kan banyak orang, banyak apa. Kalau dulu tuh kalau udah di Prambors lo udah nomor 1 di dunia. Jadi betul. Pernah ke puncak ya kan naik mobil tuh bannya kempes ya. Terus ada cowok nolongin, terus nanya namanya siapa, terus nama saya Geni, terus Geni, emangnya Geni Saraswati, loh, kok tahu? Emang ngaku-ngaku deh Geni Saraswati Prambors, ini di puncak, bayangin nggak? Yang aneh gitu, terus dia gitu pernah mau tes penyiar TV, diterima dari 2.000 orang yang diterima waktu itu cuma 4 orang. Pas lagi dipanggil nama Geni Saraswati gitu, kan ada banyak tuh ya yang peserta yang mau ikutan Bang Ari. Ada ratusan orang, tiba-tiba yang tadinya ribut begitu nama Geni Saraswati diem semua, bayangin nggak? Terus pada ngeliatin, sudah gitu udah selesai disamperin orang gini, kamu Geni Saraswati yang di Prambors, bayangan saya tuh kamu cantik, tua. Gue nggak cantik apa? Yang jelas nggak tua gitu, cantik. Ya pokoknya dia mereka tuh jadi Prambors tuh dulu bener-bener udah deh pokoknya jadi anak Prambors tuh paling oke deh. Udah gitu kayaknya semua orang top, semua bintang film, ada Shelley Mellington, ada Leila Kudori, iya kan ada Marco. Iya, betul. Iya, makanya pokoknya
ada sis segala macam gitu. Nia juga dulu top. Iya. Iya. Ada Sahabatan loh dia dulu. iya. Gadis kan ya? Kenapa? Wah, Nia. Nah, jadi dulu tuh belajar Putri Indonesia. karena geng kita tuh geng Ami, Ria, Shirley, Bai kan kita geng anak ini, anak kacang ya enggak? Di Bawang, anak bawang. anak Gitu, bawang gitu. kita mainin sama kakak-kakak kita. Iya benar. Rai. Terbukti kan sekarang kan senior semua kita yang di bawah 20. Iya betul. Makanya. Jadi kuat Iya. mentalnya di situ juga sih, ya benar kata Mas Luk sih. Jadi kalau misalnya apa gitu, kalau baru datang pakai seragam, aduh bawa matahari nih, bawa matahari gitu. Kita cuek aja bayi ya, terus kerjaannya kita Iya, ketawa-ketawa. Pokoknya senior-senior tuh kalau ngeliat kita nih anak kacang satunya, anak bawang. Kocok. Nah, ceritanya jadi menarik. Itulah kita waktu kita masih muda kan. Sampai sekarang tinggal di luar negeri pun, maksudnya misalnya ada tamu gitu ya, tamunya udah agak-agak tua, terus misalnya kenalan namanya Geni. Geni dulu tuh saya pernah loh dengerin Prambors ada namanya Geni, Ceile, ya itu aja. Ya, itu kebanggaan masa lalu yang masih bisa kita bawa sampai sekarang. Gini, soalnya muka kita nggak kelihatan, jadi selalu Iya, misterius, ya kan? Nama yang diingat ya. Iya, Nama. selalu. Kalau sekarang kan di Instagram di mana muka-muka orang bener Iya ada. Iya. orang lebih gimana gitu. Ya. Betul. Yang diingat tuh modulasi suaranya. Iya benar. Iya. Iya.